Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Shevina Bahar. Shevina, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih hadiri menembus mata batin. Iya, sama-sama. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis yang di luar nalar nggak? Iya, pernah. Seperti apa ceritanya? Jadi waktu itu aku sama keluarga sedang pergi liburan dan kita nginap di sebuah hotel. Terus abis itu pada sore itu aku sedang berenang sama kakakku. Dan di situ juga posisinya ada papi aku yang lagi jagain pakaian. Terus kita emang posisinya tuh nggak beda jauh sih. Aku di sini dan kakakku di sebelah sananya. Aku nengok sebelah sana, kok kayaknya ada yang aneh dari kakak aku gitu. Kok dia berenang seperti orang kelagapan gitu ke air, dari air di bawah. Kalau berenang itu mungkin kayak ada yang narik kali ya, apa gimana gitu. Aku Kelihatannya seperti ada yang narik dari dalam kolam. Sepertinya mungkin ada sosok gitu. Ditolong kakak aku, akhirnya selamat, alhamdulillah. Terus abis itu aku bilas kamar mandi, masuk ke kamar hotel. Selesai keluar dari kamar mandi, kok aku lihat di ubin itu ada tetesan darah segar. Darah? Iya, darah. Entah darah segar itu dari mana, aku nggak tahu berasal dari mana. Ngelihat darah itu ada kejadian-kejadian aneh nggak? Kejadian aneh sih nggak ada. Nggak ada yang mengganggu, ada yang datang, atau nggak nyadar lagi tidur ternyata ya nggak tahu ada sosok lain yang ada di kamar itu? Enggak sih. Mudah-mudahan sih enggak ya. Iya. Depannya mudah-mudahan baik-baik aja juga. Dan malam hari ini saya akan langsung ngajak Shevina untuk ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mendalami ilmu hitam karena dendam. Dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Agung. Silakan Shevina. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Mas? Saya akan menceritakan keluarga saya. Kenapa dengan keluarga Anda? Keluarga saya dulu sakit-sakitan sampai parah, sampai meninggal. Ini Kedua-duanya. Orang tua maksudnya? Orang tua. Sakit apa? Kalau dibilang medis nggak ada obatnya, nggak tahu. Secara medis nggak? Nggak ada. Ini Ketahuan harus ya? non medis. Oke. Saya periksa ke orang Twitter, saya periksa, ternyata ibu saya itu ada yang nyantet. Waktu itu sakitnya seperti apa, Mas Agung? Kalau saya lihat itu sakitnya benar-benar nggak tahan saya lihatnya. Benar-benar nggak tahan. Dengan kepala saya sendiri ngelihat ibu saya sampai nangis. Sampai mati ibu saya. Waktu meninggal kondisinya gimana? Ininya kayak lebam gitu. Hitam. Lehernya hitam. Seperti ada yang nyekik gitu? Iya. Memang hitam seperti Hitam. tercekik? Oke, Iya. terus? Kemudian? Kedua, bapak saya. Sama bapak saya juga. Meninggalnya gitu. Kena santet. Bersamaan waktunya? Enggak lama. Kira-kira 2 bulan. Oke, lalu kemudian? Kepikiran saya untuk mendapatkan ilmu santet ya. Tujuannya untuk balas dendam. Anda tahu siapa yang melakukan itu? Tahu Dari mana? dari orang pintar itu. Semua orang pintar nunjukin ke dia. Oh, jadi dari beberapa orang menyebut nama yang sama? Iya. Lalu Anda dendam dengan orang itu? Iya. Apa yang Anda lakukan? Saya belajar ilmu itu, ilmu santet.
Saya disuruh betapa, mungkin kalau orang lain mah di gua-gua ya. Tapi kalau saya di antara air dua itu, pertemuan air, di situ ya saya. 3 malam saya. Malam pertama saya coba, nggak ada cobaan. Malam kedua datanglah seekor buaya yang sangat gede ngambil saya. Tapi saya tetap fokus untuk mendapatkan ilmu itu. Malam ketiga datang seekor ular yang sangat gede melilit saya, tapi saya tetap fokus, tetap ingin mendapatkan ilmu itu. Setelah lama-kelamaan ular itu nggak ada. Datanglah bisikan bahwa kamu itu udah mendapatkan ilmu. Ilmu santet maksudnya? Ilmu santet. Setelah saya mendapatkan, saya langsung coba balas dendam ke orang yang ibu saya disantet. Orang ini siapa sih sebenarnya? Tetangga, keluarga, saudara, orang dekat? Masih saudara. Memang ada masalah sebelumnya? Sebelumnya itu perebutan waris. Perebutan waris. Jadi si saudara saya itu pengen menguasai rumah. Menguasai rumah warisan? Dia Oke. bilang sampai ke akar-akarnya akan kuhabisi. Setelah Anda dapatkan ilmunya, Anda berhasil mengirimkan santet kepada orang itu? Iya, sampai dia juga meninggal. Dia meninggal dunia? Meninggal juga. Bagaimana Anda melakukannya? Langsung mengirim atau lewat media tertentu? Ada media. Tapi sekarang sudah puas? Udah puas. Sudah selesai semua masalahnya? Udah selesai. Waktu itu mereka sempat mengirim santet nggak ke Anda? Sempat waktu itu malamnya. Malam waktu saya tidur, Hah? itu rumah kayak apa ya? Wah! Pelafon rumah hancur, Jebol gitu? jebol, kebakar. Andanya baik-baik aja? Enggak, saya. Tapi saya udah pegang ya. Oh, itu setelah punya ilmu? Dia kirim terus ke saya. Terus saya pindah ke kamar sebelah, didatangin saya sama makhluk yang hitam gede. Mau ngambil saya. Tapi saya lawan, tangkap dia, dibakar dia dengan ilmu saya. Oh. Tujuan Mas Agung datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa? Saya gini kan, setelah saya mendapatkan ilmu ini ya, emosi saya memuncak. Selalu marah, nggak kekontrol. Makanya saya ingin melepaskan ilmu ini. Tadinya saya ini orangnya diam. Tapi setelah mendapatkan ilmu ini, Jadi temperamen, Emosi, ya. gampang emosi. emosian. Tapi malam hari ini tujuannya adalah mau melepas semuanya ya? Ya, Baik, mudah-mudahan Mas Agung bisa mendapatkan solusinya. Kami akan mengajak Mas Agung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Agung, terlahir 10 Agustus 1975 dengan mendiami nomor rumah 6D. Agung adalah sosok yang pemberontak dan juga emosional. Saya bisa merasakan di dalam diri Agung ada sesuatu yang membuat Agung memendam perasaan yang sangat dalam sekali. Dalam pikiran saya dan mata batin saya, muncul kata meninggal, meninggal, dan meninggal. Saya melihat ia adalah pelaku ilmu hitam untuk balas dendam. Sosok Agung ini dilindungi oleh sosok yang mengerikan. Saat ini saya bisa merasakan kehadiran sosok tersebut. Saya merasakan sosok kakek-kakek tua yang berkeliling di sekitar saya. Kakek tua yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih.
Bisa saya bacakan dulu ini? Mas Agung, bisa duduk dulu nggak dengan tenang? Bisa kita lanjutkan, Mas? Silakan duduk, Mas Agung. Saya bisa duduk sendiri. Iya, silakan duduk. Saya ingin memutar 3 kali putaran. Apakah yang saya rasakan di sini memang benar adanya atau cuma perasaan saya saja ya? Kenapa? Saya merasa ada kekuatan lain yang muncul di saat saya datang ke sini dan dia ingin menyerang kita semuanya. Mas Agung dengan tanggal lahir 10 bulan 8 1975 dengan nomor rumah 6D. Mas Agung karena dendam mempelajari ilmu supranatural ya, dan mengirimkan santet kepada orang yang menyantet keluarganya. Ya. Dan malam hari ini tujuan datang ke Manbus Mata Batin mau melepas semuanya Iya, betul. Karena saya terlalu emosi. karena jadi emosional. Saya lihat juga Mas Agung gak ada ininya sama sekali, tata keramanya sama sekali waktu pertama kali saya datang. First impressionnya ya jelek aja menurut saya. Bawahnya negatif. Hawanya negatif sekali dan saya ngelihat siluman macan dan kakek-kakek tua menghantui Agung. Dan saya mencium bau ini, bau kembang dari kakek-kakek tua sih. Benar begitu, Mas Agung. Iya, Ada sosok macan dan kakek-kakek tua Iya, sekarang yang juga. memang mendampingi Anda. iya. Anda pernah melihat mereka? Sekarang ada. Ya sekarang dia hadir di tengah kita, baik. Tapi saya tidak berani menunjuk ada di mana. Kalau datang ke sini juga untuk niatnya menantang atau seperti ngadu ilmu, saya rasa bukan tempat yang tepat di sini ya. Ya. Karena memang di sini kan tujuannya untuk mencari dan bertukar pikiran. Ya. Orang tua atau keluarga Anda tahu? Tahu. Anda punya ilmu Iya. seperti ini? Tahu. Mereka tuh sebenarnya udah tahu semua, tapi kan gara-garanya kalau memang kau ingin menantang di sini dan menunjukkan, Iya. terserah sih. Saya mau, bukannya saya nggak respect ya, bye. Tapi ya terserah kamu mau ngapain aja sih. Karena saya ngelihat ada sosok kakek-kakek ini bentuknya kayak asap gitu. Dan satu lagi ada harimau. Kakek-kakek tua ini serem banget sih sebenarnya. Siapa sih sebenarnya? Sosok pendampingnya atau memang apa ya? Saya rasa ini dari leluhurnya ya. Emang udah lama ikutin dia dong berarti? Iya, serem banget deh. Saya juga curiga. Jangan-jangan Agung punya benda-benda gaib atau jimat ya? Betul. Betul. Ya. Dibawa Udah dimasukin ke dalam tubuh. dalam tubuh. Saya melihat ada susuk loh di dalam tubuhnya. Di punggung sebelah kiri dan punggung sebelah kanan. Betul begitu. Sangat betul. Dan Sini Hah? dan di sini. Batu. Di sini kayak besi kuning dimasukin. Kedua di sini. Dan saya melihat Agung juga kasar terhadap perempuan sebenarnya, terutama istri kamu kan? Ya. Saya ngelihat istrinya digebukin. Kalau lagi marah dia digebukin sampai agak pecah bibirnya. Oh, itu urusan saya. Mohon maaf kalau saya membongkar rahasia ini, tapi itulah yang saya baca. Memang benar. Anda tersinggung gitu? Ya. Saya berani taruhan kalau kayak gini terus istrinya kabur lah. Ya nggak ada yang betah kalau sama orang yang emosional. Iya. Kata saya udah bilang, itu urusan saya. Mas Agung sadar saat melakukan itu semua? Sadar?
Jadi bukan karena pengaruh. Enggak, bukan. Betul begitu, Roy? Dia sadar dan dia tidak dipengaruhi apapun karena emang sifatnya emang keras. Kalau lama-lama terus-terusan kayak gini, saya ngerasain akan ada pertumpahan darah Di mana, Roy? di keluarganya mereka antara suami dan istri. Artinya sampai ada yang harus... Iya, tewas juga. Dari tadi Agung tuh tidak menunjukkan sikap yang baik loh. Iya, dari tadi pas datang sih Attitude. memang saya coba berusaha untuk bersikap normal, tapi kelihatannya nggak tahu ya. Iya. Kalau memang Agung mau ada satu, dia ada entahnya kenapa dia itu punya satu kebiasaan puas untuk nyakitin orang. Ya, benar. Memang sifat saya gitu. Dari dulu seperti itu atau setelah punya ilmu supernatural Setelah ini? punya ini. Setelah punya Pegang ilmu ini? Iya. Padahal nih ya, kalau saya terus terang, enggak juga tuh sifat kamu awalnya aja juga udah keras. Ditambah lagi dengan jimatnya, Jadi makin-makin. makin jadi kan. Seperti itu loh. Kalau saya boleh diizinkan, saya boleh lihat gak jimatnya? Boleh. Silakan.